Selamat datang. Di video ini, saya akan membahas cara mendapat jaringan mikrotik, blocking, dan redirect. Setelah reset mikrotik, buka Winbox lalu login menggunakan MAC address di menu Neighbors dan tekan Connect. Setelah masuk, buat password baru dan ubah identity nama mikrotik agar tidak diakses orang lain. Untuk identity bisa diubah di sistem identity. Cek kembali untuk memastikan perubahan berhasil. Selanjutnya, ubah nama interface agar mudah dikenal. Saya hanya mengubah IT1 dan IT2. Aktifkan WLAN 1 yang akan digunakan sebagai hotspot dengan tombol centang, lalu masuk ke konfigurasinya, atur mode IP break, band B atau GN, dan SSID sesuai keinginan karena ini akan menjadi nama hotspot. Berikutnya, kita buat di HCP client di Ether 1 agar mikrotik mendapatkan jaringan dari modem, IP di HCP client. Pastikan statusnya ban. Setelah aktif, IP address akan otomatis muncul di Ether 1 dan bisa dicek di menu web address, IP addresses. Kemudian tambahkan IP address manual untuk Ether 2 dan WLAN 1. Setelah itu, kita konfigurasi DHCP server agar perangkat klien mendapatkan IP secara otomatis dan bisa terhubung ke mikrotik. Masuk ke DHCP server di DHCP1 Ether, pastikan gateway sama dengan IP Ether, lalu klik next sampai selesai. Jangan lupa masuki IP DNS untuk setting alamat DNS, centang allow remote request. Selanjutnya, kita atur firewall NAT agar internet dari Ether 1 bisa dibagikan ke semua klien, masuk ke firewall NAT tambah, pilih chain search NAT, add interface Ether 1, lalu Axiom Masquerade. Setelah konfigurasi selesai, lepas kabel LAN dari laptop atau disable enable network adapter di laptop. Jika berhasil, laptop akan langsung mendapatkan akses internet. Bisa dipastikan juga dengan menggunakan command prompt lalu, masukkan perintah ipconfig. Terakhir, kita buat hotspot. Masuk ke hotspot setup, pilih WLAN 1, lalu klik next sampai selesai. Setelah itu, lepaskan kabel LAN dan coba koneksikan perangkat ke hotspot yang sudah dibuat. Selanjutnya kita masuk ke bagian blocking dan redirect. Pertama, kita setting NAT dengan menekan tombol tambah, pilih chain DESNAT, protokol TCP, desktop port 80, dan in interface Ether. Pada bagian Axiom, pilih redirect lalu isi di ports ke 8080. Setelah itu, kita masuk ke menu sistem. Pertama ke SNTP client, lalu enable, dan isi primary NTP, 0.id, full, anti-p.org serta secondary NTP, 1.id, full, anti-p.org agar waktu sistem sinkron. Selanjutnya masuk ke sistem scripts, lalu buat script baru, isi script dengan iproxy set enable nomor, iproxy set enable yes, script ini berfungsi untuk merefresh web proxy secara otomatis. Kemudian kita buat scheduler di sistem scheduler. Tambahkan schedule baru dengan interval jam 01 detik dan isi sistem script run nama script. Jika angkaran terus bertambah, berarti script berjalan dan web proxy siap digunakan. Untuk memastikan, masuk ke IP web proxy dan pastikan enable tercentang otomatis. Pastikan juga di bagian bawah ada tulisan pasre, lalu kalian bisa mengubah webmaster dan mencentang cache on disk, web proxy siap dipakai. Sebenarnya ada banyak metode blocking di mikrotik, namun karena keterbatasan perangkat, kita hanya akan membahas web proxy dan layar 7 protokol. Untuk blocking menggunakan web proxy, masuk ke web proxy access, lalu tekan tambah, isi dashboard 80, isi host dengan nama website yang ingin diblokir, lalu Axiom deny. Saat mengetes, pastikan mengetik HTTP
secara manual karena web proxy tidak bisa memblokir HTTPS. Jika muncul halaman akses denied, berarti berhasil. Untuk blocking layar 7, masuk ke firewall layar 7 protokol, lalu tambah rule baru, nama bebas, dan isi regex dengan format, tambah nama website. Setelah itu masuk ke firewall filter rules, lalu tambah rule baru, pilih chain forward, protokol TCP. Masuk ke tab advance, pilih layar 7 protokol yang sudah dibuat, dan pada aksin pilih drop, saat diuji, halaman akan loading terus tanpa menampilkan akses denied. Untuk redirect menggunakan web proxy, caranya sama seperti blocking, masuk ke web proxy access, tekan tambah, isi dashboard 80, isi host website, lalu pada kolom redirect isi alamat tujuan redirect. Saat diuji, website akan otomatis dialihkan ke halaman yang ditentukan. Terakhir, untuk blocking extension, cukup isi kolom path dengan format seperti MP3. Saat mengetes, pastikan membuka file dari alamat HTTP, bukan HTTPS, agar rule bisa bekerja. Sekian untuk videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.